Rasulullah menceritakan kepada sahabatnya bahwasanya harta rampasan itu tidak halal sebelum kita. Jadi nabi-nabi dulu tidak dapat harta rampasan. Kalau zaman Rasulullah dapat, itu Al-Qur'an yang mengatakan ya 1/5 ya itu harta rampasan milik Allah dan Rasulnya. Kenapa Rasulullah dan umatnya itu mendapatkan harta rampasan? Begini, Allah melihat lemahnya keimanan dari kita, lemahnya fisik kita. Zaman dulu, nabi-nabi dulu Pak, puasa besar. Nabi Adam itu sekitar 21 meter tingginya Pak ya, gedene awake 3 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, panjang ini hadisnya ini ya, kurang jam ini ya. Kita baca pelan-pelan, hadisnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghaza nabiyyun minal anbiya'i shalawatullahi wa salamuhu alaihim. Seorang nabi dari beberapa nabi itu berperang. Faqala liqaumihi, lalu nabi ini berkata kepada kaumnya, la yajba'ni, jangan ikut aku. Artinya jangan ikut perang. Siapa? Rajulun malaka yud'am ra'atin, yaitu laki-laki yang menguasai farji dari seorang wanita, artinya kemantenannya. Wa huwa yuridu ayyabniya biha, dan ia berkeinginan untuk berkumpul dengan istrinya. Walamma yabni biha, tapi ia belum sempat berkumpul. Lalu yang kedua, wala ahadun, dan juga jangan ikut saya perang seseorang bana buyutan, yang membangun rumah, lam yarfa suqufaha, yang atapnya belum dinaikkan. Yang ketiga, wala ahadun, dan juga jangan seseorang ikut perang dengan saya, ishtara ghonaman au khalifatin, ia membeli kambing atau unta, wa huwa yantadiu auladaha, sedangkan ia menunggu-nunggu anak binatang ini. Faghoza fadana minal qaryati, lalu nabi ini berperang dan menyerang suatu desa. Sholatal asri, di waktu asar, au qoriban min dalika, atau yang mendekati asar, atau hampir-hampir asar. Faqala lisyamsi, lalu nabi ini berkata kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Hei matahari, kamu itu diperintah Allah untuk menyinari desa ini. Wa ana ma'murun, sedangkan aku diperintah Allah untuk berperang. Lalu nabi ini berdoa, Allahumma hbisha alaina, ya Allah cegahlah, tahanlah matahari itu untuk kami. Fahubisat hatta fatahallahu alaihi, lalu dicegah,
tahan matahari ini sampai Allah memberi kemenangan atas nabi ini. Fajama'al ghanaima, lalu dikumpulkan yang namanya harta rampasan. Fajaat, lalu datang yakni naro, yaitu api. Litakulaha, harusnya dia memakannya. Falam tata'amha, tapi ia tidak memakan harta rampasan itu. Faqala, maka nabi ini berkata, inna fikum gululan, sesungguhnya di antara kamu ada yang curang. Fal yubayi'ni, maka berbaiatlah kepadaku, min kulli qabilatin rajulun, satu kabilah satu orang. Falaziqat yadu rajulin biyadihi, lalu tangan seseorang ini lengket melekat dengan tangannya Nabi. Faqala, lalu Nabi itu berkata, inna fikumul gulula, sesungguhnya di antara kamu ada orang yang curang. Faltubayi'ni, maka hendaklah kamu berbaiat kepadaku. Qabilatuka, niscaya aku akan menerimamu. Fanaziqat yadu rajulaini au thalathatin biyadihi, lalu tangan dua orang, tiga orang nempel di tangan Nabi ini. Faqalah, maka Nabi ini berkata, fikumul gululu, di antara kamu ada orang yang curang. Faja'u bi'sin mithli ra'si baqaratin, lalu mereka membawa, menenteng, ya, kepala seperti kepala baqarah atau sapi, minaz zahabi, dari emas. Fawado'aha, lalu diletakkannya kepala sapi yang dari emas itu. Faja'atin naru, maka datanglah api. Fa'akalatha, lalu memakannya, membakarnya. Falam tahilal ghanaimu, ya, maka tidak halal harta rampasan itu li ahadin, bagi seseorang, qablana, sebelum kami, sebelum kita. Ini Nabi Muhammad yang mengatakan. Tsumma ahalallahu lanal ghanaima, kemudian Allah menghalalkan bagi kita yaitu harta rampasan. Lamma ra'adhafana, ketika Allah itu mengetahui, melihat kelemahan iman kita. Wa ajzana, lalu kelemahan fisik kita. Fa'ahallaha lana, maka dihalalkan harta rampasan itu untuk kita. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Panjang ini, ya. Nek diwaca ngono tok kadang-kadang sik emeng-emeng, kadang sik kurang paham. Apa maneh ji maknai makna kaya pondok pesantren ngono ku, Pak. Ya, tambah gak ngerti blas. Ada ngajinya itu dimaknai, ya, ngaji jenggot itu, Pak, ya. Dimaknai begitu, diwaca tok wae sampai habis wis. Gaji jelas toh sama sekali kok do pondok, ya. Alhamdulillah sing ngaji mek wong telu, ya. Wong gak paham jale, Pak. Yo nek santai gitu siapa? Karena menghabiskan kitab biasanya hanya dimaknai tok, ya. Nah, terus saya dulu begitu di suku Asyur itu Bidayatul Hidayah, pakai jenggot, ya. Terus setelah saya maknai, saya jelaskan, kok pertemuan setelah maghrib sampai isya itu dapat hanya sedikit, karena entek gue maknai tok wae. Wis nopo iki, ya. Kembali kepada yai saya dulu, Rektor Unisma, Yai Tolha Hasan. Itu kalau ngajar, ya posisi saya ini, karena ngajar mahasiswa. Persis Yai
siapa Gasek itu? Ya, Yai Marzuki Ustama itu ngajar posisi saya gini tuh. Jadi diwoco, diartino, dijelaskan udah. Nggak dimaknai kayak pondok saling ngajar mahasiswa. Nah, Bapak Ibu ini tak anggap mahasiswa wae wis. Ya, alhamdulillah kayak mahasiswa. Itu ternyata mendapatkan banyak ya. Jadi diterjemahkan lalu dijelaskan itu lebih banyak ya mendapatkan. Ini begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan ceritanya itu begini, ada seorang nabi ya nabi itu kan banyak Pak. Kalau di Aqidatul Awam kalau nggak salah itu ya 124.000 itu nabi ya. Nah Rasulnya 313. Yang wajib kita ketahui itu 25. Lalu ada nabi yang istimewa yaitu 5 nabi, namanya ulul azmi karena beliau itu sangat gigih. Dan yang paling istimewa di antara yang istimewa ada satu yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini ada nabi yang mana nabi ini berperang. Cuma saat mau berperang itu memberikan pengumuman, masyarakatku, kaumku, kita mau berperang. Cuma ada 3 orang yang tidak boleh ikut berperang. Siapa? Pertama yaitu seorang laki-laki yang menguasai wanita ya, dalam hal ini farjinya artinya manten anyar, sik durung gumbul ya, belum pernah diajam iki ngunang durung apa jam ya, durung jima dengan istrinya ya, maka ndak boleh ikut perang. Nah ini kalau di sana bingung, waduh bojoku ini apa? Nih aku mati, ondo si perawan repot, ondo dan perawan bingung iki, ya. Nang ondo karena wis tau rapi perawan durung tak coba, jadi bingung. Ini ndak boleh ikut. Yang kedua, yaitu orang yang membangun rumah belum selesai. Atape iku sik durung maren, Pak. Maka ndak boleh ikut perang. Engko bingung, ya. Omahe durung iso nggoni anakku, durung iso nggoni bojoku, aku ikut perang nek apa iki? Nah, ini atape wis dipasang, itu kan bisa ditempati. Maka ini ndak boleh ikut perang. Wis tutukno bangun omah dhisik. Yang ketiga, ada orang yang membeli kambing atau membeli unta. Meteng untai ya, hamil kambingnya. Nah orang ini nunggu anak ini loh kapan lahir, maka ndak boleh perang. Nek perang iki wis lahir tak durung wedhusku iki sapa sing ngekei mangan dan seterusnya. Oleh karena itu ini tidak boleh ikut perang. Nah setelah orang 3 ini tidak ikut, maka Nabi yang diceritakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyerang suatu desa, Pak. Nah pas menyerang itu waktu asar. Nah dulu kalau perang itu kalau sudah maghrib artinya sudah gelap itu sudah berhenti. Ya, jadi ada pengumuman berhenti, sudah pulang ke tenda masing-masing, tidak dilanjutkan, nggak ketok, di mungsuh, di bolo, ya. Nah, ini Nabi ini kalau sebentar lagi gelap, eman ini sudah kita menyerang ini sudah mengepung, desa sudah dikepung oleh pasukan Nabi ini. Ini kalau sebentar lagi tenggelam matahari, sia-sia kita mengepung ini. Akhirnya Nabi ini ngomong nang matahari, matahari, kamu diperintahkan oleh Allah untuk menyinari bumi ini, termasuk negeri atau desa ini. Tapi saya juga diperintah Allah untuk berperang. Makanya Nabi ini berdoa,
Ya Allah, tahanlah matahari ini. Cek apa? Cek gak ngulon dhisik, Pak. Ya. Jadi cek gak malam, akhirnya ditahan oleh Allah. Nah, ditahan oleh Allah dapat kemenangan Nabi ini karena sudah posisinya memungkinkan, ya. Nah, saat itu kebiasaan berperang itu kan ada harta rampasan, ya. Nah, harta rampasan zaman dulu itu tidak boleh dimiliki oleh siapa saja. Pokoknya ono harta rampasan dikumpulno nduk nggone lapangan, di tempat lapangan itu langsung ada api yang dari langit membakar harta rampasan itu. Itu sudah kebiasaan dan Allah sudah melaksanakan semacam itu. Ya, dan Nabi faham, Nabi waktu itu, ya. Jadi harta rampasan dikumpulkan lalu dihantam atau dibakar oleh api dari langit. Nah, saat itu harta rampasan yang dikumpulkan, apinya datang, Pak. Api itu datang ke harta rampasan itu dari langit, tapi tidak membakarnya, tidak memakannya. Maka Nabi ini mengatakan, iki ana sing curang, ana sing joko, iki paling gak arek enom lemu. Jenenge azam. Ya, joko apa? Joko gelang. Kanggo sapa? Kanggo pacare. Ya, jam nek perang nek menang jam iku ya oleh harta rampasan sepeda motor, oleh mobil, cewek iku digawa kabeh ya. Awakmu juga sepeda motor lan juga ceweke. Loh, juga ceweke. Ya, Pak, bener pokoknya wong lanang itu mata keranjang. Wis kak butuh dunya, butuh cewek. Ngono ku ya aku padha jam. Ya pikirku ya padha ngono ku. Juga ceweke. Siji ta lho jam. Lho wae ya, gak telu. Ya. Jadi ini tidak dimakan. Akhirnya diumumkan karena banyak kabilah-kabilah, banyak suku-suku. Setiap suku diwakili oleh satu orang maju. Salaman sama nabinya, nempel, Pak. Ya, nggak bisa lepas. Berarti di antara kamu ada yang curang. Ya, nyinggakno ku mau, Pak. Semuanya kabilah-kabilah diwanu nempel semuanya. Akhirnya ngaku. Ya, maka mereka mendatangkan, ya, jauh. Mereka datang dengan membawa seperti kepala sapi dari emas. Bayangkan, ya, masak sapi, kepala sapi ini apa, Pak? Ya, dikumpulkan semuanya, baru itu api yang dari langit tadi itu memakannya. Makanya Rasulullah menceritakan kepada sahabatnya bahwasanya harta rampasan itu tidak halal sebelum kita. Jadi nabi-nabi dulu tidak dapat harta rampasan. Kalau zaman Rasulullah dapat, itu Al-Qur'an yang mengatakan, ya, 1/5 ya itu harta rampasan milik Allah dan Rasulnya. Ya, oleh karena itu di sini kenapa Rasulullah dan umatnya itu mendapatkan harta rampasan begini? Allah melihat lemahnya keimanan dari kita, lemahnya fisik kita. Zaman dulu, nabi-nabi dulu, Pak, puasa besar. Nabi Adam itu sekitar 21 meter tingginya, Pak. Ya, gedene awake 3 meter. Iku nih. Maksudnya kupingnya, Pak, ya gede malah itu. Ya, wis gak mbok gedene sak pira pokoke. Ya, lho ngono ku ngapunten. Kita besok itu dibangkitkan oleh Allah sebesar Nabi Adam. Ya, Nabi Nuh
usianya ada yang mengatakan 1250, ada yang mengatakan 950. Nah, umat-umatnya itu usianya mengikuti nabinya, Pak. Ya, Nabi Muhammad itu pernah mengatakan usia umatku rata-rata 60 sampai 70. Nek wis luwe teko 70 bonus. Berarti ada bonus. Ya. Ini sing paling tua siapa ini? Azam ya. 17 luwe titik. 30. Ya, kalau sudah 70 ini sudah apa, ngapunten, tidak produktif, angel, ya, ngono ku ngapunten, Pak. Dungane oto-oto, dungane ya Allah baik umur panjang. Nggih ngoten nggih. Oto-oto. Umpamane ngapunten. Saiki umur swidak ngono wae. Saya ini umur 57, Pak. Mari ngaji, sampean delok lah. Nek lo golak ganta-ganti sikile iku. Soale gak sembojong koyo sing depan-depan iki. Ya, apa maneh ibu sembojong ate sendean iku enak iku wis. Ya. Lah ini ganti padahal 57. Ngono mari ngadeg ngono ya wis kayak-kayan. Lho, ndani yo ndaluk umur panjang jikae umur 200. Apane gak tunuk-tunuk ya. Wis umur wis pokoknya barokah gitu aja, berkah, wis gak usah panjang-panjang, gak usah pendek-pendek, berkah pokoknya ya. Jadi kalau umurnya berkah, insya Allah sehat, insya Allah bisa ibadah ya. Jadi kita berupaya sampai opo mau ya. Ya, umur panjang ya, kita berupaya dengan sungguh-sungguh ya. Jadi umurnya apa kaum Nabi Nuh itu ratusan ya. Nabi Musa umpamanya 200-300 umpamanya ya, rata-rata Fir'aun itu 200 usianya, tidak pernah sakit, sehat tok, cek nom jadi raja soalnya ya. Jadi 200. Nabi Ibrahim ngapunten, Nabi Ibrahim itu sunat usianya 80 tahun. Nah saiki umpamane kok sunat umur 80 tahun, kekot-kekot, Pak. Nanti kekot-kekot ya, bahasa Inggrisnya itu ya wangel gini ya, kotot gini ya. Itu umur 80 tahun. Nah umurnya Nabi Ibrahim 80 tahun itu belum tua amat gitu loh ya, karena usianya panjang ya. Nah saiki usia swidak ngono wis dipangsionno. Pensiun usia berapa sekarang, Pak? 60. Ada yang 58 ya? Loh, ono sing 55 wis pensiune. Saya ini usia 40 wis pensiun, Pak. Ono kerjaan berarti gak pensiun, ono kerjaan berarti pensiun. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Yang kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.